Ondeh mandeh rancak bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel. Kali ini kita akan mengunjungi Jorong Koto Kacir, kampungnya Syekh Maulana Sopi, penyebar agama Islam di Sungai Pagu. Namun bagi yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Jorong Koto Kacir terletak di seberang Sungai Batang Suliti di Nagari Pasir Talang Timur, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Jorong Koto Kacir merupakan pemukiman asal kaum suku Koto Kacir Ampe Parui, yaitu 4 penghulu induk yang ada dalam susunan Inyek kurang ngaso 60 di alam Surambi Sungai Pagu, yaitu Datuk Tarikh Membangun, Datuk Rajo Malin, Datuk Rajo Sati, Datuk Sultan Bandaro Padang, serta penghulu-penghulu yang ada dalam suku Koto Kacir lainnya. Di Jorong Koto Kacir terdapat rumah gadang kaum Datuk Rangkayo Batuah, atau juga rumah gadang Syekh Maulana Sopi. Syekh Maulana Sopi adalah ulama terkenal penyebar agama Islam di Sungai Pagu. Rumah gadang ini mempunyai kisah yang menarik karena kejadiannya di luar akal dan logika manusia. Namun percaya atau tidak, begitulah kejadiannya. Pada masa Syekh Maulana Sopi masih hidup, Jorong Koto Kacir ini pernah mengalami kebakaran hebat. Hampir semua rumah gadang yang ada di sini terbakar. Saat itu, semua atap rumah gadang menggunakan atap ijuk dan mudah terbakar. Hanya rumah gadang Syekh Maulana Sopi yang tidak dijilat api. Saat terjadi kebakaran tersebut, beliau mengacung-acungkan tongkat kayu yang beliau miliki, dan rumah gadang tersebut selamat dari kebakaran. Sampai tahun 2005, saya masih sempat menyaksikan sisa tongkat Syekh Maulana Sopi yang tinggal sebesar jempol jari orang dewasa, panjangnya lebih kurang 7 cm. Padahal tongkat tersebut adalah tongkat yang biasa beliau pergunakan saat melaksanakan khutbah atau sebagai pegangan beliau sehari-hari. Rumah gadang yang ada saat ini yang telah mengalami beberapa kali renovasi, yang tadinya atap ijuk sekarang beratap seng. Aneh bin ajaib, pada daun tingkok rumah gadang Syekh Maulana Sopi yang sudah mengalami beberapa kali renovasi ini, terdapat gambar siluet yang menyerupai wajah orang memakai sorban. Gambar ini terbentuk oleh serat kayu pada permukaan papan yang terdapat pada daun tingkok tersebut.
Syekh Maulana Shopie lahir 2 Februari 1730 dan wafat 6 Februari 1818 Masehi. Beliau penyebar agama Islam dan ulama terkenal di Sungai Pagu. Beliaulah yang memprakarsai berdirinya Masjid Kurang Aso 60 di Pasir Talang yang masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Masjid Kurang Aso 60 memiliki arsitektur masjid tradisional Minangkabau, memiliki tonggak sebanyak 59 buah, melambangkan jumlah penghulu induk yang disebut Nyinyek Kurang Aso 60 adalah nyinyek yang mencancang latih menyusun limbago adat alam Surambi Sungai Pagu yang seperti sekarang kita saksikan. Kalau kita lihat dari jumlah tingkatan permukaan lantai masjid mulai dari tanah, menggambarkan susunan masyarakat adat yang berlaku di Sungai Pagu, yaitu yang paling bawah anak kemanakan, setelah itu buah parui, di atasnya lagi parui, setelah itu suku, dan yang paling atas adalah alam, menggambarkan alam Serambi Sungai Pagu. Sedangkan kalau kita lihat dari bentuk atapnya, yaitu atap berundak 4, melambangkan tingkatan dalam amalan ajaran agama Islam, yaitu mulai dari undakan paling bawah menggambarkan syariat, tarekat, hakikat, dan paling atas yaitu makrifat. Syekh Maulana Shopie bin Soleh wafat pada tanggal 6 Februari 1818 pada usia 88 tahun dan dimakamkan di depan mihrab Masjid Kurang Aso 60.
Demikianlah kisah tentang Syekh Maulana Shofie, ulama besar yang telah berjasa mengembangkan agama Islam di Sungai Pagu pada abad ke-18 Masehi. Masih banyak kisah karismatik beliau sebagai wali Allah yang belum sempat diuraikan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalam.